Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah kami membacakan laporan hasil percobaan kami tentang filtrasi air. Nama saya Rana Bilakasa Prayogo. Perkenalkan, aku Husna Tujice. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk bab pertama, yaitu pendahuluan, air Jakarta di berbagai daerah terpantau dalam keadaan tercemar berat. Kualitas air ini meliputi kelompok air sungai, situ atau waduk, dan air tanah. Pada air sungai dan situ atau waduk Jakarta, ditemukan bakteri coli dan bakteri coli tinja. Indikator lain yang tidak memenuhi standar air antara lain fenol, total fosfat, total nitrogen, dan kebutuhan oksigen secara proses biologis dalam air atau BOD. Temuan tersebut diperoleh dari pemantauan kualitas air DKI Jakarta tahun 2025. Program ini merupakan kerjasama Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi DKI Jakarta dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup PPLH, Lembaga Riset Internasional Lingkungan dan Perubahan Iklim LRI LPI PB University, Lembaga Teknologi Lemtek Universitas Indonesia, serta Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kebakaran DPMK Institut Teknologi Bandung. 1.2 Tujuan percobaan ini adalah 1. Untuk mengetahui proses-proses dalam kegiatan memfiltrasi air. 2. Untuk membuktikan kejernaan air kotor setelah difilter. 3. Untuk menganalisis kandungan-kandungan yang terdapat dalam bahan-bahan filtrasi. Rumusan masalah 1. Apakah air kotor dapat dikonsumsi sebagai air bersih? 2. Bagaimana bila langkah pembuatan filtrasi air tidak sesuai dengan urutannya? 3. Bagaimana bila salah satu bahan tidak tersedia? 4. Apakah hasil dari filtrasi air dapat langsung dikonsumsi? 5. Apakah alat filtrasi air sederhana dapat digunakan berulang kali? Untuk landasan teorinya, 2.1 air bersih. Apa itu air bersih? Air bersih adalah air yang aman digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memasak, yang memenuhi standar kesehatan secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Air bersih umumnya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Air bersih berbeda dengan air minum, di mana air bersih perlu dimasak terlebih dahulu untuk memastikannya layak dikonsumsi. Berikut adalah ciri-ciri air bersih. Yang pertama, syarat fisiknya ada jernih, tidak berbau, tidak berasa, suhu sejuk, dan tidak berendapan. 2. Syarat kimiawi, bebas bahan berbahaya, pH seimbang, dan kadar terlarut. Yang ketiga, atau yang terakhir, adalah syarat biologis, bebas mikroorganisme patogen, E. coli, dan coliform. Berikut adalah sumber-sumber air bersih. Sumber air bersih yang utama bisa berasal dari air tanah, seperti sumur dangkal atau dalam, ataupun mata air. Yang kedua, ada air permukaan, seperti sungai, danau, dan waduk. Yang terakhir adalah air hujan dan air laut yang telah diolah. Untuk 2.2 adalah air kotor. Apa itu air kotor? Air kotor adalah air limbah dari aktivitas manusia, rumah tangga, industri, dan lain-lain, yang tercemar oleh zat padat, kimia, atau mikroorganisme, sehingga tidak lagi layak untuk dikonsumsi atau digunakan secara langsung, karena dapat menimbulkan risiko kesehatan dan pencemaran lingkungan, ditandai dengan perubahan warna, bau, rasa, atau adanya endapan dan busa. Untuk ciri-ciri air kotor itu sendiri, yang pertama ada ciri fisik. Fisiknya pasti keruh, berbau tidak sedap, berasa aneh, terasa licin, ada endapan atau lapisan minyak di permukaan. Secara kimia, pasti pH-nya tidak normal, tinggi mineral, atau mengandung zat kimia berbahaya. Dan yang terakhir, ciri mikrobiologinya mengandung bakteri patogen, virus, atau parasit penyebab penyakit. Nah, untuk sumber air kotor sendiri bisa berasal dari kamar mandi nih. Contoh kegiatannya seperti saat sedang mandi, cuci tangan. Dan yang kedua, sumber air kotor bisa berasal dari dapur. Aktivitasnya seperti mencuci piring, ataupun bisa dari sisa makanan. Yang ketiga, air cucian pakaian. Yang keempat, lantai yang dipel atau genangan. Yang terakhir, bisa berasal dari limbah industri atau pertanian. Untuk 2.3 ada tisu. Apa itu tisu? Tisu adalah jenis kertas tipis, ringan, dan berdaya serap tinggi yang terbuat dari bubur kayu atau pulp atau bahan daur ulang. Umumnya digunakan untuk tujuan higienis seperti tisu wajah, tisu toilet, dan handuk kertas, karena teksturnya lembut, praktis, dan dapat sekali pakai.
Tisu dirancang khusus untuk kebutuhan pembersihan, menyerap cairan, atau sebagai kemasan pelindung. Nah, untuk fungsi tisu sendiri di dalam filtrasi air, dia sebagai lapisan penyaring fisik untuk menangkap kotoran, partikel besar, sedimen, atau lumut yang terbawa air. 2.4 Kapas. Apa itu kapas? Kapas adalah serat alami halus yang berasal dari polong biji tanaman Gossypium famili Malvaceae yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Komponen utamanya adalah selulosa yang membuat bahan ini berdaya serap tinggi, lembut, dan hipoalergenik. Kapas merupakan bahan tekstil paling populer di dunia untuk pakaian, perlengkapan rumah tangga, dan produk medis. Fungsi kapas: penyaring kotoran halus, sedimentasi. Kapas memiliki kerapatan tinggi yang mampu menahan kotoran mikro yang tidak tersaring oleh pasir atau kerikil. Melindungi media filter utama dengan menangkap kotoran besar terlebih dahulu. Kapas mencegah media filter yang lebih mahal seperti karbon aktif atau zeolit cepat kotor, sehingga memperpanjang umur pakainya. Lapisan pengunci, separator. Kapas sering diletakkan di bagian atas atau bawah sebagai pembatas agar pasir atau kerikil tidak terbawa keluar dan menjaga posisi media filter tetap stabil. Mudah dirawat. Dalam filter air sederhana, contoh water filter Zenni, kapas dapat dilepas, dicuci, dan digunakan kembali, menjadikannya opsi perawatan yang ekonomis. 2.5 Arang. Apa itu arang? Arang adalah bahan padat berpori, ringan, dan berwarna hitam yang kaya akan unsur karbon 80-90%, dihasilkan melalui proses karbonisasi atau pembakaran bahan organik seperti kayu, batok kelapa, atau sekam padi dalam lingkungan rendah oksigen. Proses ini menghilangkan kelembapan dan zat volatil, menghasilkan bahan bakar yang terbakar lebih panas daripada kayu biasa. Fungsi arang: menyerap bau dan rasa, deodorisasi, efektif menghilangkan bau tidak sedap, memperbaiki rasa, dan membuat air terasa lebih segar dengan menyerap senyawa organik volatil, menghilangkan klorin. Karbon aktif bekerja dengan cepat untuk menghilangkan klorin yang sering digunakan dalam desinfeksi air keran, sehingga meningkatkan kualitas rasa air. Absorpsi zat kimia berbahaya mampu menyerap zat organik berbahaya, logam berat seperti besi, nikel, tembaga, serta pestisida yang berpotensi merugikan kesehatan. Menjernihkan air, menghilangkan kekeruhan dan warna kuning atau kecokatan pada air, menstabilkan pH, membantu menstabilkan tingkat keamanan membantu menstabilkan tingkat keasaman pH air agar lebih aman untuk dikonsumsi. Filtrasi fisik. Pori-pori halus arang aktif bertindak sebagai penyaring partikel halus dan sisa sedimen kecil. Sponge. Apa sih itu sponge? Sponge adalah alat pembersih dapur yang terbuat dari bahan busa, lembut, sulolasa, atau serat sintesis, seringkali dilengkapi sisi kasar atau sabut untuk menggosok noda membandel, berpori, dan mampu menyerap sabun. Sponge dirancang efektif membersihkan peralatan makan tanpa menggores, namun perlu diganti rutin seminggu sekali karena menjadi tempat bakteri. Apa sih fungsinya sponge dalam filtrasi air? Fungsi sebagai media filtrasi mekanis, struktur umumnya memiliki dua sisi, yaitu busa lembut untuk membersihkan dan sisi kasar atau sabun mengangkat noda kering atau kerak. Pasir halus. Apa sih pasir halus? Pasir halus dalam filtrasi air umumnya berupa pasir silika atau kuarsa, berukuran butiran kecil, adalah media penyaring fisik yang krusial untuk menangkap lumpur, sedimen, dan partikel tersuspensi halus. Pasir ini bekerja dengan prinsip filtrasi mekanis melalui pori-pori kecil di antara butirannya, menjadikan air lebih jernih, tahan lama, dan berdaya guna tinggi. Fungsinya apa sih? Fungsinya mengurangi kekurangan air secara signifikan, menghilangkan partikel tersuspensi, sedimen, dan kotoran. 2.8 Kerikil kecil. Apa itu kerikil? Kerikil adalah batuan kecil hasil pelapukan alami atau penghancuran mekanis, berdiameter umumnya 2 mm hingga 75 mm. Material ini sering digunakan dalam konstruksi sebagai campuran beton, fondasi jalan, bantalan rel kereta api, dan dekorasi taman lanskap. Kerikil terbagi atas jenis alami, sungai atau pantai, dan buatan, pecahan batuan. Fungsi kerikil. Fungsi utama kerikil penjaringan air adalah sebagai filter mekanis kasar untuk menjaring partikel besar seperti lumpur, pasir, dan kotoran lainnya agar tidak menyumbat lapisan filter di bawahnya, pasir halus atau arang, sekaligus memberikan ruang dan stabilitas bagi aliran air dan media filter lainnya agar proses filtrasi lebih efektif, mencegah erosi material, serta mencegah air tetap bersih dan jernih melalui penyaringan bertingkat.
Filtrasi air. Apa itu filtrasi air? Filtrasi air adalah proses fisik dan kimia untuk menjernihkan dan memurnikan air dengan cara melewatkan melalui media berpori. Fungsinya apa sih? Fungsinya menghilangkan kontaminan berbahaya, menyaring partikel fisik, zat kimia, virus, dan kuman lainnya, meningkatkan kualitas air, mengurangi klorin berlebih, menghilangkan bau tak sedap, rasa logam, dan warna keruh. Kita beralih ke bab 3. Untuk metodologi penelitian kami, hari dan tanggalnya ada pada Senin 19 Januari 2026, waktunya 10.30 sampai 11.30, dan tempatnya ada di Lab MIPA SMPIT Buah Hati, Jakarta. 4.1 Alat. Botol plastik 1,5 liter, kata-kata gunting, dan 2 buah sendok. 4.2 Bahan. Air kotor atau keruh, tisu, kapas, arang kayu atau karang aktif, spons, pasir halus, dan kerikil kecil. Langkah-langkah. 1. Potong botol plastik menjadi 2 bagian. 2. Balik bagian atas botol sehingga mulut botol berada di bawah. 3. Letakkan bagian atas botol pada bagian bawah. 4. Masukkan bahan penyaring secara berurutan dari bawah ke atas. Kapas, tisu, spons, arang, pasir, kerikil. 5. Tuangkan air keruh ke dalam alat filtrasi. 6. Tampung air hasil penyaringan. Pembahasan hasil percobaan. Dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, kami memperoleh air yang sangat jernih di alat filtrasi yang pertama. Namun, kami memperoleh hasil sebaliknya di alat filtrasi yang kedua. Mengapa? Karena kami membedakan susunan bahan pada kedua alat filtrasi tersebut. Di alat yang pertama, kami menyusun bahan sesuai petunjuk umum atau yang disarankan. Sedangkan, kami membalik beberapa urutan bahan-bahan pada alat filtrasi yang kedua. Seperti urutan arang, kami menaruh arang pada urutan yang paling awal. Padahal seharusnya arang itu ada di bagian akhir. Kesimpulan, air kotor yang telah melewati proses filtrasi dapat diminum dengan syarat lakukan filtrasi berulang kali sampai benar-benar jernih dan masak air tersebut. Jika ada salah satu langkah yang diubah dari pembuatan filtrasi air, maka hasil filtrasi tidak akan maksimal. Adapun hasil yang akan diperoleh jika salah satu bahan tidak tersedia atau tidak digunakan, yaitu proses penjernihan tetap terjadi, namun tidak maksimal karena bahan-bahan yang ada di dalam filtrasi air tidak dapat terganti atau dicari alternatif lainnya. Air filtrasi sederhana ini juga dapat digunakan berulang kali sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, ada resiko yang harus dihadapi. Jika tisu atau bahan-bahan lainnya sudah sangat kotor dan tidak layak untuk digunakan lagi, lebih baik buat yang baru. 5.2 Saran. Saran untuk individu, menggunakan alat filtrasi secara mandiri sebagai investasi penting dalam kesehatan. Saran untuk masyarakat, memakai filtrasi air tingkat rumah tangga untuk memastikan air bersih dan aman di lingkungan rumah. Saran untuk pemerintah, menjadikan penyaringan air sederhana sebagai solusi untuk daerah terpencil dan bantaran sungai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.